Hi, good morning, everybody. How are you this morning? I hope all of you are very well and ready to join our English lesson. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Bapak senantiasa berharap mudah-mudahan kalian selalu sehat dan siap mengikuti pembelajaran kita kali ini walaupun masih secara virtual. Namun sebelum Bapak memulai tentang materi yang akan kita bahas, sebagai umat beragama, marilah kita dengan tiada henti mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat Beliaulah kita bisa berkumpul di sini dalam suasana virtual. Untuk itu, lugrayang Bapak ngaturang pengastung kare pangayi bagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas materi yang baru. Namun sebelum kita memulai dengan materi yang baru, Bapak ingin memberikan kalian semacam bayangan. Berpikir dulu, kira-kira materi apa yang akan Bapak bahas hari ini. Coba kalian cermati gambar berikut ini. Kira-kira materi apa yang akan Bapak bahas? Bagus, ini adalah materi tentang simple present tense. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi pelajaran simple present tense, seperti biasa Bapak akan mengawali kegiatan ini dengan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini, setelah kalian melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, ingat ini, melalui kegiatan literasi dan pengamatan video. Ada 5 tujuan, semua melalui kegiatan literasi dan pengamatan video. Kalian pertama dapat memahami pola-pola dan penggunaan simple present tense dengan benar. Yang kedua, kalian dapat memahami bagaimana berbicara tentang tingkah laku, tindakan, fungsi, baik itu orang, binatang, dan benda. Yang ketiga, bagaimana kalian dapat berbicara tentang tingkah laku, tindakan, fungsi, baik itu orang, binatang, dan benda. Yang keempat, kalian dapat menyusun kalimat, alangkah baiknya teks, mengenai tingkah laku, tindakan, fungsi orang atau binatang dan benda menggunakan simple present tense. Dan yang terakhir, melalui kegiatan literasi dan pengamatan video, kalian dapat menyusun sebuah dialog yang berisi beberapa kalimat yang berpola simple present tense. Itulah tujuan pembelajaran kita. Lalu untuk memberikan kalian semacam bayangan, Bapak akan memberikan dialog, beberapa dialog termasuk pola-pola dalam penggunaan simple present dalam video berikut ini. Silakan sekarang siap-siap kalian simak video berikut ini. Kita akan menyaksikan video. Bapak ucapkan selamat menyaksikan video berikut ini.
So Sarah, tell me about yourself. What do you do? Well, I am a teacher. I live in Japan, and I work at university. I teach English. Nice. When do you start your day? I get up very early, around 6, and I get to work at 7. I have my first class at 8:30. I don't get home until night usually. And what do you do for fun? In my free time I go hiking. I like nature, so I go to the mountains. I don't have much free time though, so I don't go hiking often. Where do you live? I live in a small house. I live alone. I do not have many things in my house. I rarely spend time in my house. Why not? Well, at night I go to the gym or I play sports, but I clean my house on Sunday, so I'm home then. Do you cook? No, I don't cook much. So I buy my dinner every night. And how do you get around? I have an old car. I drive it a lot. I drive it to the mountains of the lake. I like my car, but I drive slow. Really? Yeah, so people get mad at me on the road. Oh, no. I don't care though. I want to take my time when I drive. That's safe. So Sarah, you live in Japan. Who visits you sometimes? Well, I have a family in America and I see them once a year, but I go to America. They don't come here. When do you visit them? I visit them every summer when the weather is nice. I don't go home in winter though. It is too cold. Nice. Hello everyone. This is Mr. Bob in Cambodia. I feel good today. How do you feel? What time do you get up in the morning? For me, I get up at 5 o'clock in the morning. What do you do every day? I teach English conversation and grammar in the afternoon. In this lesson, I will teach you about present simple. Because present simple is used, 1 for permanent situations. For example, she works in an office. I go to work by bus every day. 2 for repeated action in the present, especially with adverbs of frequency. For example, he often buys her flowers. We always brush our hair. 3 for facts which are permanently true. For example, the sun sets in the west. The earth goes round the sun. 4 for timetable or program. For example, the lesson starts at 10 o'clock. The train leaves at 7 o'clock tomorrow. We always use time expressions with present simple. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, rarely, never, every day, every week, every month, every year, etc. Now, we talk about positive form. Subject plus verb plus object. For example, I talk. You talk. We talk. They talk. He talks. She talks. It talks. Next, negative form, long form and short forms. I do not talk. I don't talk. You do not talk. You don't talk. We do not talk. We don't talk. They do not talk. They don't talk. He does not talk. He doesn't talk. She does not talk. She doesn't talk. It does not talk. It doesn't talk. Now, yes/no question with short answers. Do I talk? Yes, you do. No, you don't. Do you talk? Yes, I do. No, I don't. Do we talk? Yes, we do. No, we don't. Do they talk? Yes, they do. No, they don't. Does he talk? Yes, he does. No, he doesn't. Does she talk? Yes, she does. No, she doesn't. Does it talk? Yes, it does. No, it doesn't. WH question. Where do you live? I live in California. Why does she study English? Because she wants to go abroad. When do you get up? I get up at 6 o'clock. Okay, next I tell you how to spell verbs with third person singular as the following. 1. Add s to the verb. Example, listen.
He listens. Love. She loves. Rain. It rains. 2. Add s to verbs ending in ss, sh, ch, x and o. For example, kiss. He kisses. Brush. She brushes. Watch. It watches. Go. He goes. 3. Verbs ending in consonant plus y, we change y to ease. For example, study. He studies. Fly. She flies. But verbs ending in a vowel a, e, I, o, and u, we add s. For example, buy. He buys. Play. She plays. Thank you for watching me, teaching you from the start to the end. If you have any questions, please leave in comment below. This is Mr. Bob in Cambodia. Nah, itulah anak-anak. Bapak sudah memberikan tayangan video yang berisi percakapan-percakapan atau dialog yang intinya tentang kegiatan mereka yang masih bersifat rutin. Mudah-mudahan dengan percakapan tadi kalian terbayang bagaimana penggunaan daripada simple present tense. Nah, sekarang kita akan langsung menuju ke materi simple present tense ini. Saya awali dari pengertian. Jadi, mulai saat ini kalian sudah diperkenalkan dengan materi yang sangat penting dalam bahasa Inggris, yaitu tense. Tetapi anak-anak jarang mendengar tense karena yang kalian dengar adalah tenses. Kenapa tenses? Karena tense dalam bahasa Inggris itu banyak. Kalau lebih dari satu diisi s belakangnya. Makanya tense menjadi tenses. Jadi ada banyak sekali nanti. Jadi tenses ini merupakan suatu bentuk waktu yang dalam bahasa Inggris. Nanti yang selanjutnya bentuk waktu itu menyatakan bagaimana situasi dari konteks penceritaan. Artinya tenses itu menceritakan tentang kapan kejadian itu berlangsung gitu. Itu ya. Sehingga di sini ada istilah bentuk waktu. Nah, dalam bahasa Inggris kita mengenal 5 bentuk waktu. Yang pertama ada kata kerja dasar yang kalian bisa dapatkan di kamus. Ini diistilahkan dengan verb one. Dan khusus untuk Bapak, itu Bapak istilahkan dengan kata kerja melalung. Jangan kalian merasa jijik mengatakan melalung, karena melalung tidak selamanya berarti telanjang bulat. Kalau ada kakek kalian yang petani, biasanya pulang dari sawah kepanasan begitu, sampai di rumah kipas-kipas bajunya dibuka, itu melalung juga. Jangan kalian merasa jijik mengatakan kata kerja melalung, pakai aja. Dan yang kedua, bentuk yang kedua ada kata kerja beribuhan s atau verb one plus s. Tetap ini verb one itu kata dasar. Bapak menjuluki ini istilahnya kata kerja membaju s. Itu. Jadi dua kata kerja ini yang akan kita pelajari nanti di sekarang ini, maksudnya. Dua kata kerja ini yang akan kita pelajari sekarang. Kata kerja melalung dan kata kerja membaju s. Selain itu ada kata kerja membaju ing, kalian pelajari di kelas 8. Kata kerja verb 2 atau kata kerja membaju d atau ed yang namanya simple past, kalian pelajari di kelas 8. Dan ada verb 3 atau verb membaju d ed disebut dengan present perfect yang kalian akan pelajari juga di kelas 9. Itu baru pengertian.
Nah, kita ke simple present sekarang. Inti pokok materi kita. Saya awali dari ciri-ciri. Ciri-ciri sangat penting kalian ketahui. Karena ciri-ciri ini kalian akan gunakan untuk menjawab soal. Nanti kita buktikan sama-sama. Ada beberapa ciri dari simple present ini. Yang pertama, every. Selanjutnya ada Bapak punya istilah asugones. Itu kepanjangan yang Bapak buat. Itu kepanjangannya adalah always, sometimes, usually, generally, often, never, dan seldom. Inilah ciri-ciri ini yang akan kita gunakan nanti dalam pembelajaran simple present tense. Yang penting ingat, every dan asugones ini ciri khas dari simple present tense. Ingat baik-baik ini. Nah, setelah kalian memahami ciri tadi, Bapak lanjutkan sekarang dengan kapan kita menggunakan simple present tense. Simple present tense digunakan untuk mengungkapkan yang pertama, sifat, keadaan, atau pekerjaan seseorang saat ini. Sifat, keadaan, atau pekerjaan seseorang sekarang. Yang kedua, untuk menyatakan perbuatan atau kejadian yang sifatnya rutin. Rutin tidak selamanya berarti harus setiap hari, tidak. Kalian upacara bendera setiap hari Senin rutin. Sembahyang purnama tiap bulan rutin. Sembahyang tilem tiap bulan rutin. Setiap siwolatri kalian sembahyang di sekolah paginya rutin. Jadi rutin itu tidak selamanya harus setiap hari. Nah, baru sekarang ini yang penting pola kalimat. Untuk kalian bisa memahami pola kalimat, ada hal penting yang harus kalian ketahui. Ya, kalian harus mengetahui dulu kata ganti dalam bahasa Inggris atau dikenal dengan subjek. Yang namanya kalimat pasti minimal ada 3 pola, 3 pokok unsur: subjek, predikat, objek. Pasti itu ada. Nah, kalian akan mengenal subjek sekarang. Dalam bahasa Inggris dikenal ada 7 buah subjek, yaitu ada terbagi 2. Yang pertama, kelompok kata ganti tunggal yang jumlahnya 1. Apa saja contohnya? Ada 4 kelompok. I itu adalah si pembicara. Siapapun yang merasa berbicara, dia adalah I. He itu adalah kata ganti seorang laki-laki. Kalau menyebut Anton atau Mr. Anton, itu kata gantinya he. She itu kata ganti orang perempuan. Mrs. Nelia, Mrs. Rosma, Mrs. Nancy, yang penting dia wanita, itu she. Dan it digunakan untuk menyebut benda atau binatang di luar manusia. Dan kelompok kedua, ada kata ganti untuk benda yang lebih dari 1. Lebih. Jadi 2, 3, atau 4. Di sini ada 3. You walaupun kamu sendiri, tetapi tetap dianggap lebih dari 1. Ya, tetap dia termasuk kategori jumlahnya lebih dari 1. You itu adalah lawan bicara. They itu mereka atau kumpulan benda
orang atau binatang lebih dari satu. They ini untuk yang lebih dari satu. Bukan berarti kalau diceritakan misalnya kalian ingat tadi, oh untuk binatang it there are 3 dogs, 3 anjing. It jangan dikatakan it, itu they. Itu lihat ya, itu bayangan. Itu they karena lebih dari satu. Walaupun dia binatang atau meja, tapi kalau jumlahnya lebih dari satu, kata gantinya they. Nah, yang terakhir we. Itu kami. Di sini ada kata menggunakan and I. Santi and I, kata gantinya we. John and I, kata gantinya we. Asal berisi and I, we. Kalau 2 orang nama, they. Itu ingat. Tidak boleh dilupakan itu. Nah, setelah kalian paham dengan subjek itu, baru kita mulai ke kalimat dalam bahasa Inggris. Di sini kita akan membagi kalimat dalam bahasa Inggris dalam 2 kelompok. Yang pertama, ada yang namanya kalimat nominal. Itu pola kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sifat, keadaan, atau pekerjaan seseorang saat ini. Nah, dalam kalimat nominal ini ada 3 bentuk. Ada yang namanya statement, kalimat pernyataan. Berita misalnya ini yang benar, namanya statement. Polanya seperti ini. Kayak seperti yang banyak Pak sampaikan tadi, setiap kalimat ada polanya, ada 3. Subjek, predicate, objek. Predicate-nya menggunakan to be. Saya ingatkan anak-anak, harus selalu ingat ini. I, to be-nya am. He, she, it, to be-nya is. You, they, we, to be-nya are. Tidak boleh lupa. Ini digunakan untuk menceritakan saat ini. Lihat contoh. I am a student. Saya siswa sekarang. Mary is beautiful. Mary cantik sekarang. They are football player. Mereka pemain bola sekarang. Itu sedikit mengenai pola kalimat ini. Nah, selanjutnya masih dalam kalimat nominal ada yaitu negation yang menyatakan tidak. Kalau tadi menyatakan iya, sekarang menyatakan tidak. Polanya to be yang tadi, am, is, dan are, di belakangnya diisi not. Contoh, I am not a teacher. Saya tidak guru sekarang. My mother is not fierce. Ibu saya tidak galak. Ibu itu she. Kata ganti wanita is not. We are not. Itu menyatakan tidak. Dan yang ketiga, kalau bertanya, ini membalik to be dibawa ke depan, dan di belakang selalu berisi tanda tanya. Ya. Kecuali yang tidak dipakai yang nomor 1 tidak. Am I? Tidak mungkin ada apakah saya sehat? Apakah saya enak makan? Tidak ada yang bisa jawab. Jadi untuk I tidak ada kalimat tanyanya yang menanyakan keadaan. Termasuk yang lain pun tidak ada yang menggunakan I dalam question, bertanya. I hanya cocok untuk yang lain. He, she, it, you, they, we. Perhatikan contohnya. Are you typist? Apakah kamu tukang ketik? Itu. Atau
Is John a teacher? Apakah John guru sekarang? Itu supaya Anda ketahui, ya, biar jangan bingung kalian menggunakan kalimat ini. Ya, inilah 3 kelompok kalimat yang menggunakan kalimat nominal. Anak-anak, itulah tadi anak-anak sudah memahami bagaimana penggunaan simple present tense untuk menyatakan keadaan seseorang, pekerjaan seseorang sekarang dalam kalimat nominal. Sekarang kita menuju kalimat verbal, yaitu kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan kegiatan atau perbuatan yang sifatnya rutin. Nah, dalam kalimat ini juga kita mengenal 3 bentuk kalimat. Ada statement, kalimat pernyataan, atau ini sering disebut kalimat positif, yang polanya ini. Pola ini perhatikan di subjek, saya kumpulkan sekarang biar mudah anak-anak mengingat. Ayu Dewi melalung. Ayu Dewi. Verb 1 melalung. He, she, it. Verb 1 plus S membaju S. Jadi di pikiran anak-anak tanamkan Ayu Dewi melalung. He, she, it membaju S. Tanamkan itu dalam diri. Kalian boleh tanya kakak kelas, hampir semua kakak kelas tahu. Ya. Kakak kelas yang pernah Bapak ajar pasti tahu ini. Kalau Ayu Dewi itu melalung, he, she, it membaju S. Perhatikan contoh. Di sini menggunakan kata read English text. I, karena tadi melalung, I read tanpa S. Sylvia itu adalah kata gantinya she, wanita, dia membaju S. Makanya Sylvia-nya reads. Itu untuk statement. Selanjutnya untuk negation, menyatakan tidak. Di sini menggunakan auxiliary verb atau istilahnya to be bantu, yaitu kata do. Nah, polanya sama dengan tadi polanya. Ayu Dewi menggunakan auxiliary do, melalung. He, she, it menggunakan to be membaju S, does. Kenapa kok do menjadi does atau does? Lagi sebentar kalian akan tahu kenapa jawabannya demikian. Perhatikan contoh. I do not like ice cream. George does not go anywhere. Boleh doesn't go anywhere, boleh. Lebih jelasnya ini. Dalam pola kalimat ini, do not boleh disingkat dengan don't. Sedangkan does not boleh disingkat dengan doesn't. Ini untuk kalimat lisan, ya, untuk ngobrol. Nah, sekarang bagaimana polanya? Nah, di sini sama dengan tadi, subjek Ayu Dewi menggunakan auxiliary do, not. Sedangkan he, she, it auxiliary does not. Verbnya kembali ke kata kerja melalung. Jangan nginget kata kerja membaju S di sini, karena kata kerja membaju S-nya sudah dipakai oleh auxiliary. Do-nya menjadi does. Itu untuk pola kalimat menyangkal. Contoh sudah saya berikan tadi di awalnya ini. Jadi ini ingat, untuk kalimat tanya, question, polanya sama, cuman sama dengan kalimat nominal. To be-nya atau auxiliary-nya dibawa ke depan,
Di sini saya lupa menambahkan tanda tanya di objek ini. Tetap ada tanda tanya. Tidak boleh tidak isi tanda tanya di sini. Harus diisi tanda tanya. Contohnya, do you like mango? Bukan are you like mango, itu salah. Itu keadaan apakah kamu menjadi mangga? Tidak mungkin. Do you like mango? Karena menanyakan situasi. Does Susan usually work hard? Pekerjaan dia. Apakah Susan selalu bekerja keras? Itu sedikit supaya Anak tahu. Nah, sekarang barulah ini yang penting sekali kalian ketahui. Bagaimana aturan penambahan imbuhan S. Yang pertama, secara umum kata kerja diberikan imbuhan S. Contohnya cut, read, langsung cuts, reads. Yang kedua, kata kerja yang berakhiran E langsung ditambahkan S. Contohnya write menjadi writes, bite menjadi bites. Yang ketiga, kata kerja yang berakhiran S. Ini perhatikan S, O, CH, SH, X, dan Z itu ditambahkan ES. Go, dia menjadi goes. Tadi anak menanyakan do itu. Do kok jadi does? Ini aturan yang nomor 3. Aturan penambahan imbuhan S nomor 3 ada apabila kata berakhir dengan huruf O ditambahkan ES. Makanya do menjadi does. Was menjadi washes. Watch menjadi watches. Dan yang keempat, kata kerja yang berakhir dengan huruf Y. Jika di depan huruf Y itu ada vokal atau huruf hidup A, I, U, E, O, maka langsung ditambahkan S. Contohnya buy, membeli, menjadi buys. Play, bermain, menjadi plays. Sedangkan jika di depan huruf O konsonan, huruf mati, selain A, I, U, E, O, itu namanya konsonan, ditambahkan Y-nya tambah ganti dengan I, baru tambahkan S. Sehingga fly menjadi flies. Try menjadi tries. Itulah ya, itu aturan penambahan imbuhan S dalam bahasa Inggris supaya anak ketahui sedini mungkin biar nanti tidak ada yang bertanya-tanya lagi. Nah, sekarang baru yang terakhir, yaitu tentang latihan soal. Coba cermati soal ini. My grandma often visit us. Anak mungkin tahu semua artinya. Nenek saya sering mengunjungi saya. Nah, ini kalau saya jadikan bahasa Inggris, gimana ya? Apakah benar ini grandma often visit us? Mungkin kalian bertanya-tanya. Apalagi setelah ada pilihan. Pilihan kata kerjanya hampir sama. Cuman ada yang melalung, ada yang membaju ing, ada yang membaju s, dan ada yang membaju ed. Ini betul-betul membuat anak-anak harus berpikir. Tetapi jangan bingung. Tadi anak sudah membahas tentang ciri kalimat. Lihat soalnya kembali. My grandma often visit us. Coba ingat ciri yang tadi. Karena ini asugones tadi saya sampaikan. Asugones ada unsurnya ini. Oh, ada often. Ini often. Berarti often ini ciri dari simple present tense. Ciri dari simple present tense. Makanya lihat pola sekarang.
Ayu Dewi melalung. He, she, it membaju S. Nenek saya. Nenek saya itu perempuan. Ya. Maka di sini kata gantinya she. Di tabel tadi kita lihat pola yang tadi dalam kotak tadi, she bertemu dengan kata kerja membaju S. Itu ingat. Ketemu dengan kata kerja membaju S. Maka jawabannya adalah visit ditambah S menjadi visits. Kembali ke soal dulu. My grandma often visit us. Tinggal lihat pilihannya. Ada visit melalung, visiting, ada visits, ada visited. Maka jawabannya pasti bisa ditebak. Jawabannya adalah C. Nah, itulah cara mengkaitkan materi kita. Jadi, apa pentingnya ciri di sini? Digunakan ciri itu untuk kalian gunakan untuk menjawab soal sehingga kalian bisa menjawab soal dengan benar. Nah, anak-anak, jadi inilah ya, sudah kita bahas jawaban dari soal tadi. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak. Kemudian Bapak ingatkan pada anak-anak, kalau besok lusa di kelas 8 atau kelas 9 ada Bapak Ibu guru kalian yang membahas tentang tenses. Tenses apapun itu tolong tanyakan cirinya. Karena ciri ini sangat penting kalian pelajari. Dengan berakhirnya paparan ini, maka berakhir pula materi Bapak pada pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan mencerna materi yang Bapak paparkan. Kalau sekiranya ada yang masih belum jelas, silakan kalian catat. Tanyakan pada virtual meeting kita minggu depan via Google Meet. Dan sebagai umat beragama, Bapak akan menutup kegiatan ini dengan ngaturan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Akhir kata saya sampaikan, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Goodbye.